Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'du. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana banyak pelajaran, karena di sana banyak hikmah yang bisa kita petik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana dakwah, bagaimana ajakan Rasulullah SAW dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy, hingga Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang lemah mereka disiksa, bahkan seperti Bilal bin Rabah dan yang lain-lainnya disiksa dengan siksaan yang cukup berat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan mereka untuk berhijrah. Jadi hijrah itu artinya adalah berpindah atau meninggalkan. Jadi hijrah di sini berarti meninggalkan kota Makkah. Kenapa demikian? Karena kondisinya memang sangat buruk ketika itu. Orang muslim, orang mukmin disiksa. Adapun hijrah yang pertama yaitu ke negeri Habasyah atau di Ethiopia, berarti seberang laut, berarti di daerah mana? Afrika ya. Dari Asia ke Afrika melewati laut. Ini hijrah yang pertama. Hijrah ini terjadi sekitar pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian. Berarti Nabi sudah berdakwah selama berapa tahun? Sekitar 4 tahun. Masih juga diganggu sama orang-orang kafir Quraisy. Pada tahun keempat tapi kelima ya, pada kelima tahun kenabian ini Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah Az-Zumar ayat 10, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu hasanah, memperoleh kebaikan. Jadi orang baik itu dapatnya kebaikan. Wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sebenarnya di sini mengandung isyarat bolehnya kaum muslimin untuk berhijrah. Jika disebutkan dalam ayat wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Enggak hanya Mekah itu bumi Allah, yang lain-lain juga begitu. Tapi Allah tetap memberikan kabar gembira yang luar biasa bagi orang-orang yang sabar. Apa pahala sabar? Iya, pahalanya adalah tanpa batas. Jadi ada amal-amal yang memang pahalanya itu luar biasa. Rasul menyebutkan sesungguhnya pahala atau amal anak hamba itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali
lipat, kecuali puasa. Jadi di antara pahala terbatas adalah puasa, kemudian sabar. Ini termasuk amal-amal yang pahalanya tanpa batas. Maksudnya bagaimana? Terserah Allah Ta'ala memberikan balasan. Yang lainnya mungkin 10 kali lipat, 700 kali lipat, ini mungkin bisa jadi berlipat-lipat. Terserah Allah Ta'ala. Ini pahala orang yang bersabar. Ini juga memberikan isyarat ketika seorang tidak bisa berangkat berhijrah, dia tetap di negeri Mekah, dia tetap disiksa sama orang-orang kafir. Kalau dia sabar apa? Pahalanya tanpa batas. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, itu sebenarnya Allah memberikan pahala kepada kita. Ketika Allah Ta'ala memberikan ujian, itu Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kita. Rasulullah menyebutkan, "Mamin wasabin wala nasabin wala hamin wala huznin." Tidaklah seorang itu terkena duri atau sakit atau ada hal yang tidak mengenakkan, itu semuanya diberikan pahala. Jadi ketika ada orang yang mengganggu kita, maka itu juga kalau kita sabar dapat pahala. Jadi pahala Allah itu luar biasa. Rasulullah telah mengetahui bahwa As-Samma An-Najasi, penguasa di negeri Habasyah, dan negeri Habasyah itu dikuasai oleh orang-orang Nasara ketika itu, orang-orang Nasara yang pusatnya di mana? Di Romawi ya. Jadi dia adalah kayak bagian, negara bagiannya begitu. Raja Habasyah itu adalah seorang yang adil, tidak seorang pun yang terzalimi olehnya. Raja Habasyah ini, yakni Najasi, adalah termasuk orang yang adil. Makanya Rasulullah pun memberikan isyarat atau memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, karena memang rajanya ini baik begitu ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Karena sebagian sampai ada yang nggak kuat, sahabat disuruh untuk mengagungkan Lata Uzza, akhirnya dia mengucapkannya tapi dalam hatinya beriman, menolak begitu ya, beriman kepada Allah Ta'ala. Ini untuk menjaga agamanya. Kalau seperti ini, Allah menyebutkan bahasanya boleh seorang meminta diwafatkan ketika membahayakan agamanya, boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Dan di akhir zaman ini fitnah juga akan datang begitu. Allah alam, nanti mungkin anak kita, cucu kita, atau cucu-cucunya nanti yang bertemu dengan zaman yang dimana ketika seorang itu beribadah pada Allah Ta'ala aja susah, kemaksiatan itu di mana-mana, bahkan perzinahan itu di jalan-jalan begitu. Sampai orang-orang yang baik itu nggak bisa apa ya, nggak bisa melarang begitu ya. Hanya bisa bilang, mbok jangan di sini, mbok jangan di jalan-jalan begitu. Itu kondisi akhir zaman yang nanti akan ada begitu. Makanya Rasulullah mensyaratkan orang yang terbaik adalah orang yang bisa meninggalkan tadi untuk mengamankan agamanya. Boleh seorang uzlah itu mengasingkan diri, datang ke gunung mana, ke bukit mana, sambil ngembala kambing ibaratnya begitu. Itu lebih baik. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan agamanya begitu. Dan itu akan datang besok. Kapan? Allah alam besok, kita nggak tahu. Dan ketika itu memang Islam itu masih asing. Islam itu masih asing. Belum banyak orang mengenal Islam. Rasulullah menyebutkan, bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu awalnya asing dan akan kembali menjadi asing lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kalau misalkan nanti masjidnya jadi sepi lagi atau saat nanti, ya nggak usah takut. Kebenaran bukan berada di kebanyakan orang. Kebenaran adalah mengikuti Allah Ta'ala dan Rasulnya begitu.
Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju negeri Habasyah. Sebenarnya hijrah ini juga bukan hal yang ringan sebenarnya. Kenapa demikian? Karena harus menempuh perjalanan, meninggalkan anak, istri, mungkin pekerjaannya di sana juga harus ditinggalkan. Ini orang berhijrah, bukan hal yang ringan. Tapi karena kondisi tadi, maka para sahabat menuju ke Habasyah. Rombongannya sekitar 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Jadi memang belum banyak awal ini. Yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Perginya mereka pun dengan kondisi yang takut begitu ya, mengendap-endap supaya enggak ketahuan sama orang-orang Quraisy. Melalui pelabuhan Syaibah. Ternyata mereka datang pas ada kapal yang mau berangkat. Qadarullah. Jadi memang rezekinya gitu ya. Akhirnya mereka berangkat. Orang-orang Quraisy pun mengejar, ternyata setelah sampai di situ kapalnya sudah apa namanya? Berlayar, bukan berlaku ya, berlayar. Kalau berlaku datang, kalau berlayar pergi ya. Ya, akhirnya nggak bisa mengejar gitu ya. Kemudian disebutkan sama penulis tentang kisah sujudnya kaum musyrikin bersama-sama kaum muslimin dan kembalinya para sahabat yang berhijrah. Jadi ada kisah di sini. Kisah ketika Rasulullah SAW, Rasulullah ini memang beliau tetap berdakwah terus begitu ya. Karena itu sudah tugas Rasulullah untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan agama ini. Walaupun dikatakan tukang sihir, gila dan seterusnya, walaupun ini kan tetap Rasulullah nggak pernah berhenti berdakwah. Dan Rasulullah termasuk orang yang senantiasa sholat di Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram ini ibaratnya apa ya? Pusat kerumunan orang-orang kafir Quraisy, tapi Rasulullah nggak pernah berhenti. Ketika Rasulullah sholat, ya sholat di situ. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW datang, kemudian beliau ini mendadak membaca surat An-Najm, membaca surat An-Najm. Dibaca dengan lantang oleh Rasulullah SAW. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan seterusnya sampai di akhir ayat Rasulullah membaca afa min hadzal hadithi ta'jabun. Dan seterusnya sampai akhir ayat fasjudu lillahi wa'budu. Maka Rasulullah bersujud, dan maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Ini akhir ayat surat An-Najm. Maka Rasulullah pun sujud. Melihat seperti ini, tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan dirinya untuk tidak sujud. Maka semua orang-orang, bahkan orang-orang kafir pun ikut bersujud semuanya melihat Rasulullah bersujud. Bahkan sampai diceritakan itu ada yang karena nggak dapat tempat sujud, dia ngambil batu ditaruh di apa namanya dahinya gitu ya. Ini mereka linglung dan tak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan Allah telah memelintir kendali yang selama ini mereka panjang. Jadi sebenarnya ya, dalam hatinya itu menyatakan kebenaran, cuman karena kesombongan rata-rata mereka tidak mau atau enggan untuk mengikuti agama ini, begitu. Nah, maka tersebarlah berita, oh orang-orang kafir sudah mau sujud, ya, beriman ini berarti. Dan berita itu sampai ke orang-orang yang berhijrah tadi. Wah, berarti sudah aman begitu kan. Kalau tadi kan sebelumnya dikejar-kejar, disiksa begitu kan, sudah aman. Akhirnya mereka kembali. Ternyata
itu pun masih belum menghalangi mereka, belum membuat mereka beriman. Akhirnya di bulan Syawal mereka kembali ke Mekah. Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak berapa jauh dari Mekah, yaitu saat di waktu siang, dan mereka akhirnya mengetahui duduk persoalannya. Sebagian mereka ada yang kembali ke Habasyah, sedangkan sebagian yang lain ada yang masuk ke Mekah. Jadi, oh ternyata bukan mereka beriman, hanya mereka bersujud saja di kala Rasulullah membaca surat An-Najm tadi. Kemudian setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meningkatkan penindasannya, penyiksaannya terhadap mereka dan terhadap kaum muslimin secara umum. Juga nggak ketinggalan keluarga besar suku mereka sendiri memperlakukan hal yang hampir sama. Meskipun kaum Quraisy sulit menerima berita mereka bahwa An-Najasyi adalah seorang raja yang memperlakukan tamunya dengan baik, maka Rasulullah pun memerintahkan lagi untuk ke Habasyah lagi, berhijrah lagi. Akhirnya berhijrahlah sebagian sahabat, dikisahkan itu ada sekitar 83 orang laki-laki dan 19 atau 18 perempuan kira-kira yang berangkat berhijrah ke negeri Habasyah. Orang-orang kafir Quraisy pun nggak berhenti, nggak tinggal diam. Ketika mereka pergi ke Habasyah, mereka juga berusaha untuk mempengaruhi Raja Najasyi ini. Biar apa? Biar menolak mereka, biar suruh pulang aja. Maka diutuslah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin As ketika itu belum masuk Islam. Amr bin As adalah seorang sahabat, tapi ketika itu beliau belum masuk agama Islam. Dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, keduanya belum masuk Islam ketika itu. Maka mereka membuat trik. Mereka sengaja membawa hadiah untuk para pastor-pastornya, karena orang Nasrani ya, memberikan hadiah supaya apa? Supaya bisa bersekongkol begitu. Nah, supaya mereka bisa bersekongkol. Kedua orang ini mempersembahkan hadiah kepada para uskup terlebih dahulu, sambil membekali mereka beberapa alasan agar apa? Agar kaum muslimin diusir lagi dari Habasyah. Sampai akhirnya terjadilah diskusi. Artinya Abdullah bin Amr bin As ini, Amr bin As ya, bukan Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini ayahnya seorang sahabat. Abdullah bin Amr bin As juga seorang sahabat. Anaknya sahabat, ayahnya sahabat. Kalau nggak salah, beliau adalah orang yang selisih antara anaknya dengan beliau itu hanya 14 tahun atau berapa begitu. Jadi Masya Allah 14 tahun sudah punya putra. Makanya ketika ketemu itu kayak kakak adik begitu katanya. Jadi kan usia 14 tahunan sudah punya putra, ini luar biasa. Ini Amr bin As akhirnya berdialog dengan Raja Najasyi. Apa katanya? Wahai baginda raja, sesungguhnya sekelompok yang masih bau kencur memasuki negeri baginda sebagai orang asing, maksudnya para kaum muslimin. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka. Sekalipun begitu, mereka juga tidak menganut agama baginda. Bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Demikian juga dengan baginda. Kami di sini adalah sebagai utusan kepada baginda. Di antara orang-orang yang mengutus kami tersebut, ada yang merupakan pemuka kaum mereka, baik itu orang tua, paman-paman, serta keluarga besar suku mereka, agar Tuhan mengembalikan para pendatang ini kepada mereka. Tentunya
Mereka lebih banyak memantau tindak tanduk para pendatang tersebut, lebih mengetahui celah mereka dan telah menegur mereka dalam hal ini. Maka para uskupnya menimpali benar apa yang dikatakan karena sudah dikasih hadiah dulu gitu ya. Serahkanlah mereka kepada agar keduanya membawa mereka pulang ke kaum dan negeri mereka. Akan tapi Najasyi berpandangan bahwa masalah ini perlu ada kejelasan. Masya Allah, memang Najasyi ini memang orangnya baik ya. Jadi ketika ada kabar nggak langsung diiyakan gitu. Tapi tabayun dulu. Coba ini cari kejelasan gitu ya. Dan perlu mendengarkan dari kedua belah pihak sekaligus. Lalu dia mengutus orang untuk menemui kaum muslimin dan mengundang mereka untuk hadir. Mereka pun hadir. Setelah sebelumnya bersepakat akan mengatakan sejujur-jujurnya apapun yang akan terjadi. Jadi kaum muslimin sudah sepakat pokoknya berbicara dengan jujur, gak usah ditutup-tutupi gitu ya. Maka Najasyi berkata, apa gerangan agama yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku atau agama-agama yang lain? Ini perkataan Raja Najasyi. Dan yang jadi juru bicara adalah Ja'far bin Abi Thalib, berarti sepupunya Rasulullah ya, anak pamannya Rasulullah. Maka Ja'far mengatakan, wahai baginda raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus tali rahim, suka mengusik tetangga. Kaum yang kuat di antara kami menindas kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari bangsa kami sendiri, yang kami ketahui jelas nasabnya, kejujurannya, amanat serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah, serta agar kami tidak lagi menyembah batu dan berhala yang dahulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau merintahkan kami agar jujur dalam bicara, melaksanakan amanat, menyambung tali rahim, berbuat baik kepada tetangga, dan menghindari pertumpahan darah. Dia melarang kami melakukan perbuatan yang keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina tanpa ada bukti. Beliau memerintahkan kami agar menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Memerintahkan kami agar melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan seterusnya gitu ya. Lalu kami membenarkan hal itu semua dan beriman kepadanya. Kami ikuti ajaran yang bawanya dari Allah. Kami sembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Apa yang diharamkan atas kami pun mengharamkannya. Dan apa yang dihalalkan pada kami pun menghalalkannya. Lantaran itu kaum kami malah memusuhi kami, menyiksa dan membujuk kami agar keluar dari agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah dan mengajak kami kembali menyembah berhala-berhala, menghalalkan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dahulu pernah kami lakukan. Maka tatkala mereka memaksa kami, menganiaya, mempersempit ruang gerak, serta menghalangi kami agar tidak dapat melakukan ritual agama, kami akhirnya menempuh jalan menyelamatkan diri menuju negeri baginda. Kami lebih memilih baginda daripada yang lain karena lebih suka berada di bawah perlindungan baginda. Ini semua dengan harapan agar kami tidak terzalimi di sisimu, wahai baginda raja. Maka An-Najasyi bertanya, apakah ada bukti yang dibawanya dari Allah bersama kalian? Maka Ja'far mengatakan, ya ada. An-Najasyi bertanya lagi, bacakan di hadapanku. Lalu dia membacakan permulaan surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, dan seterusnya. Dibaca di awal-awal surat Maryam. Manakala mendengar
lantunan ayat tersebut demi Allah. Jadi ucapan yang sebenarnya berasal dari penutur kisah, yaitu Ummu Salamah. Sang raja pun menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala di awal-awal surat Maryam tadi. Sang raja Najasyi pun menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Demikian pula para uskupnya. Para uskupnya bukan juga sama, ada menangis hingga air mata mereka membasahi lembaran-lembaran kitab suci yang berada di tangan mereka. Kemudian An-Najasyi berkata kepada mereka, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah bersumber dari satu lentera. Artinya apa? Najasyi membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya ada yang berpendapat bahwasanya Najasyi masuk agama Islam, begitu. Karena beliau membenarkan ketika dibacakan ayat Allah Ta'ala sampai beliau menangis dan membenarkan iki karo sing digawa Nabi Isa sama sumbernya. Karena memang Nabi Isa dapat wahyu dari mana? Allah Ta'ala. Rasul dapat wahyu dari mana? Allah Ta'ala. Sumbernya sama. Kalau sumbernya sama harusnya tidak ada pertanyaan. Sama begitu ya. Lalu kepada kedua utusan Quraisy dia berkata, pergilah kalian berdua. Enggak berhasil. Demi Allah, sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, dan hal itu tidak akan terjadi. Jadi Amr bin As tadi sama satunya Abdullah tadi nggak berhasil membujuk Raja Najasyi. Pengennya mereka ini dikembalikan lagi, diusir lagi, suruh ke Mekah lagi, tapi ternyata malah rajanya melindunginya. Keduanya pun keluar, namun Amr bin Al-As sempat berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, sungguh aku akan datangi lagi dia besok pagi untuk membicarakan perihal yang mereka dan akan aku setroni mereka. Jadi Amr bin As ini belum puas gitu ya, pengen menemui lagi, pengen membujuk lagi gitu ya. Abdullah bin Rabi'ah berkata, jangan kamu lakukan itu. Tapi tetap Amr bin As ngeyel, pokoknya mau ketemu lagi. Akhirnya benar. Keesokan harinya dia mendatangi Raja Najasyi lagi dan berkata kepadanya, wahai baginda raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan satu perkataan yang sangat serius terhadap Isa bin Maryam. Memang ada beda sedikit keyakinan ya antara orang-orang Nasrani dengan umat Islam. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Najasyi. Lalu An-Najasyi mengirimkan utusan kepada kaum muslimin untuk mempertanyakan perihal pendapat mereka tentang Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Mereka sempat kaget menyikapi hal itu. Namun mereka kaum muslimin tetap sepakat untuk mengatakan dengan sejujur-jujurnya, nggak mau berdusta. Mudah kalau ibaratnya ini diusir ya sudah, kita balik gitu. Kembali lagi Ja'far mengatakan, kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang diberitahukan kepada kami oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya yang dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, si wanita yang suci. An-Najasyi kemudian memungut sebatang ranting pohon dari tanah seraya berujar, demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam meski kurang ranting ini. Artinya itu dikatakan adalah benar. Artinya Raja Najasyi pun mengakui Isa ya begitu. Yang benar Isa adalah Rasulullah, bukan seorang Tuhan yang disembah. Najasyi mengatakannya ketika memberikan isyarat dengan sebatang ranting tadi,
Artinya yang diucapkan itu nggak melampaui ini, artinya nggak benar adanya begitu ya. Mendengar itu para uskupnya pun gak marah gitu ya. Kemudian demi Allah sekalipun kalian mendengus, artinya gitu ya. Mendengus ya. Artinya uskupnya agak ini ketika dikatakan seperti itu, karena ada sedikit pemahaman yang berbeda gitu ya. Tapi walaupun demikian Raja Najasyi membenarkan. Kemudian Najasyi berkata kepada pejabat istana, kembalikanlah hadiah-hadiah tersebut kepada keduanya, kami nggak butuh gitu ya. Karena tadi utusan Quraisy tadi, Amr bin As sama Abdullah bin Rabi'ah tadi bawa hadiah, datanya suruh kembalikan, saya nggak butuh gitu ya. Ini Raja Najasyi, dan inilah orang yang hatinya itu masih lurus begitu ya. Ketika mendengarkan sebuah kebenaran, ketika melihat itu adalah sebuah yang hak, maka dia menerima, walaupun itu datang dari musuhnya, ibaratnya begitu ya, walaupun datang dari orang lain, walaupun datang dari orang-orang yang rendah sekalipun. Karena bagi orang-orang Najasyi, mereka ini nggak beriman berarti orang yang rendah begitu, karena nggak memeluk agama Nasrani ketika itu. Orang-orang yang mengungsi ini enggak, tapi ketika ternyata yang dibawa adalah benar, rajanya pun walaupun seorang raja dia enggak. Inilah sebenarnya ketika datang sebuah kebenaran, maka kita harus menerimanya. Katakanlah seorang yang sombong, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang menolak kebenaran. Ketika disebutkan bahwasanya ketika ada orang yang bajunya bagus, orang yang sendalnya bagus, apa kata Rasulullah SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya pakai baju bagus, pakai sandal bagus, bukanlah orang yang sombong. Enggak mesti orang yang sombong. Apa siapa yang sombong itu? Al-kibru, kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong sebenarnya adalah ketika seorang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu baru namanya sombong. Jadi ketika ada kebenaran langsung diterima, walaupun kedudukannya dia adalah seorang yang tinggi ketika itu. Ini kisah dialog antara utusan orang kafir Quraisy Amr bin As serta Abdullah bin Rabi'ah dengan Raja Najasyi, Raja Habasyah ketika itu. Kemudian selanjutnya lagi, frekuensi siksaan dan upaya menghabisi Rasulullah tetap jalan terus, tetap jalan. Ketika kaum musyrikin gagal dengan berbagai cara, maka mereka nggak mau berhenti ya. Semakin lama semakin memuncak, semakin lama semakin beratnya getem-getem gitu ya. Karena sudah di ini kan nggak berhasil, itu nggak berhasil, ditawari juga nggak berhasil, begitu kan kemarin, nggak ada yang mereka ini. Dan makin lama orang Islam makin banyak, bukan malah sedikit begitu ya. Tambah hari malah tambah banyak, tambah bikin mereka nggak bisa tidur. Dan Rasulullah SAW tetap terus berdakwah, meskipun dihadang, dihalangi dan seterusnya. Allah menyebutkan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan. Ini segala yang diperintahkan Rasulullah ajarkan, Rasulullah sampaikan. Walaupun Rasulullah tahu konsekuensi ketika menyampaikan ini apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Rasulullah nggak berhenti walaupun kondisinya memang berat. Dan berpaling dari orang-orang musyrikin.
Dengan demikian sebenarnya sewaktu-waktu bisa saja kaum musyrikin menyakiti beliau, karena memang beliau ini nggak sembunyi begitu ya. Rasulullah nggak sembunyi, Rasulullah tetap terus menyampaikan, terus berdakwah begitu ya. Tapi memang Rasulullah ketika itu masih ada Abu Thalib, pamannya Rasulullah, yang istilahnya apa ya, backingi begitu ya. Dan karena beliau adalah seorang bangsawan, dituakan. Abu Thalib termasuk yang dituakan, walaupun beliau bukan orang yang kaya raya, tapi ditokohkan begitu. Dan Rasulullah adalah keponakannya. Jadi sebagian orang agak segan begitu dengan Rasulullah SAW. Di antara peristiwa-peristiwa yang dikisahkan oleh kitab sunnah dan sirah tentang bagaimana mereka memusuhi Rasulullah SAW, yaitu kisah Utaibah bin Abi Lahab yang mendatangi Rasulullah SAW pada suatu hari seraya berkata, aku mengingkari firman Allah Ta'ala wa nazmi dhahawa, dan terhadap dana fatadalla. Selepas mengucapkan itu, dia menyakiti beliau, merobek baju Rasulullah SAW dan meludahi ke arah wajahnya Rasulullah SAW, namun enggak mengenainya. Ketika itu mendoakan, binasalah, ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor anjing dari anjing-anjingmu untuk menerkamnya. Rasulullah sampai mendoakannya. Dan Utbah ini, Utaibah ya, ternyata dikabulkan Allah Ta'ala doanya. Dikisahkan tatkala suatu hari Utaibah pergi ke negeri Syam bersama dengan Az-Zarqa. Pada suatu malam seekor singa mengitari ingin menerkam mereka. Melihat hal itu, Utaibah serta merta berseloroh, wahai saudaraku, sungguh celaka, demi Allah inilah pemangsaku sebagaimana yang doakan oleh Muhammad atasku. Jadi dia ingat doanya Rasulullah SAW. Dulu pernah dia menyakiti Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, semoga dimakan sama, kirimkanlah anjing-anjingmu ya Allah, kayak gitu. Akhirnya benar terjadi ketika padahal di Syam, bukan di Mekah. Akhirnya benar, singa itu menerkamnya di tengah-tengah kerumunan kaum tersebut, mencengkeram kepalanya dan membunuhnya. Wafat akhirnya, mati. Akhirnya diwafatkan, akhirnya meninggal. Kisah lain disebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth menginjak-injak tengkuk beliau. Tengkuk itu sininya, ketika beliau bersujud ya. Hampir-hampir aja sampai matanya keluar Rasulullah SAW. Di antara bukti lain yang menunjukkan bahwa para taghut yang membunuh beliau adalah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, aku datang saat mereka sedang berkumpul di Hijr Ismail di dekat Ka'bah ya. Mereka menyebut-nyebut perihal Rasulullah. Mereka berkata, kita tidak pernah sampai menahan kesabaran seperti halnya kita sabar terhadap orang ini. Jadi mereka sudah habis kesabarannya dengan Rasulullah. Udah berbagai cara, nggak mempan juga. Karena memang inilah dakwah Rasulullah, tujuannya bukan untuk dunia. Kalau Rasulullah tujuan untuk dunia, sudah. Karena sudah ditawari dengan dunia, kalau kamu pengen jadi raja, tak jangan angkat jadi raja. Dan Rasulullah tidak mau. Ini karena Allah Ta'ala ya. Sungguh kita telah menahan sabar terhadapnya dalam masalah yang serius. Manakala mereka dalam kondisi demikian, muncullah Rasulullah SAW dan berjalan menuju ke arah mereka. Kalau beliau menyalami Ar-Rukn Yamani, kemudian beliau melewati mereka dan bertawaf di sekeliling Ka'bah. Mereka menghina beliau dengan beberapa ucapan. Jadi Rasulullah dihina karena nanti ya Rasulullah tawaf di haram begitu terus begitu ya, beribadah, dan mereka menghina Rasulullah SAW dan seterusnya. Ini diantara apa yang dilakukan mereka orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Kemudian
Selanjutnya, kisah selanjutnya, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah paman, berarti ya, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah singa ya, Asadullah, singa Allah, Hamzah ini, dan termasuk orang yang sangat keras, orang yang pemberani begitu ya. Ini Hamzah bin Abdul Muthalib, orang yang segani, karena memang termasuk, kalau nggak salah, ada dua orang yang bisa memegang naik kuda sambil memegang pedang dan tombak begitu. Artinya kudanya itu nggak dipegang begitu ketika berperang. Ada dua orang, siapa itu? Satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, satunya lagi adalah Khalid bin Walid. Ini adalah orang-orang yang Masya Allah luar biasa, ketangkasannya gitu ya, kekuatannya luar biasa. Hamzah juga. Maka kisahnya awalnya sebenarnya beliau itu nggak langsung masuk Islam, enggak. Awalnya adalah ketika Rasulullah SAW dihajar sama Abu Jahal. Awalnya Rasulullah dihajar sama Abu Jahal, kemudian datanglah Hamzah yang ketika itu habis dari berburu begitu. Melihat itu Hamzah marah luar biasa karena Rasulullah adalah keponakannya. Jadi memang ta'assubnya luar biasa dulu ya. Akhirnya Abu Jahal yang dihajar sama Hamzah gitu ya, dipukul sampai berdarah-darah juga ini apa namanya, Abu Jahal gitu. Sampai hampir-hampir terjadi perang begitu, karena Abu Jahal juga punya kubu, Hamzah juga punya kubu begitu kan, punya keluarga, dan semuanya orang-orang terpandang begitu kan. Abu Jahal orang terpandang, Hamzah orang terpandang. Hampir-hampir terpancing emosi, akhirnya Abu Jahal yang menyampaikan, udah stop begitu, saya yang salah begitu, kata Abu Jahal, saya yang menghina keponakannya gitu. Akhirnya selesai. Nah, sebelumnya dari sinilah kemudian Hamzah akhirnya tertarik dengan Islam. Nah, apa kata Hamzah? Hai si hina. Memang orangnya keras ya, orangnya tanpa takut ya. Bilang sama Abu Jahal apa? Hai si hina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya. Padahal awalnya itu belum, karena emosi gitu ya, ponakannya dimusuhi, akhirnya mengucapkan demikian. Dan akhirnya setelah itu Hamzah masuk Islam, Masya Allah. Kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Hamzah, kemudian Umar bin Khattab. Selang beberapa hari kemudian sebenarnya kisah yang masyhur adalah ketika Umar bin Khattab bertemu dengan adiknya Fatimah bin Khattab yang ketika itu sudah masuk Islam duluan gitu ya. Tapi ternyata ada yang memulainya sebenarnya. Kalau di dalam kitab ini itu ya betul gitu ya. Tapi sebelumnya sudah ada yang memulai dulu gitu ya. Ada hal yang membuat Umar bin Khattab ini masuk Islam terlebih dahulu. Dan Umar ini adalah orang yang keras gitu ya, orang yang bengis gitu ya, orang yang suka bawa pedang. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, itu Umar membawa pedangnya sambil nyeret pedangnya. Barang siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya akan tebas lehernya. Ini Umar. Jadi dia adalah bukan orang yang pengecut, tidak, orang yang sangat keras. Akhirnya semuanya nggak berani bicara ketika itu. Siapa yang berani bicara? Abu Bakar. Abu Bakar. Inilah luar biasanya Islam itu ya. Jadi Abu Bakar itu bukan orang yang keras seperti Umar, bukan. Orang yang lemah lembut, orang yang hatinya sangat lembut gitu ya. Bahkan ketika sholat baca Quran, Abu Bakar ini nggak kedengaran suaranya.
Kenapa? Karena menangis begitu. Jadi maca Quran ini Abu Bakar ini suka nangis begitu ya. Hatinya sangat lembut ini Abu Bakar. Tapi Masya Allah, ketika Rasulullah ganggu, tiba-tiba jadi singa begitu ya. Ini luar biasanya Islam. Jadi ketika berperang, Abu Bakar pun kayak singa begitu. Inilah agama Islam begitu. Jadi bisa membuat orang yang semula penakut jadi pemberani gara-gara apa? Gara-gara agama. Kebalikannya Umar bin Khattab yang semulanya keras banget gitu ya. Sedih-sedih pengen membunuh orang, membalas orang. Tapi ketika Islam datang, Masya Allah, luar biasa. Sampai orang orang luar negaranya itu nggak tahu kalau Umar itu adalah seorang khalifah ketika itu. Pakaiannya yang biasa, sama kayak rakyatnya, duduknya biasa. Ini luar biasanya. Mudah menangis ketika diingatkan itu. Walaupun keras hatinya, tapi ketika Islam sudah masuk dalam hatinya itu akan berubah gitu. Inilah. Demikian pula dengan sebaliknya. Mungkin ada orang yang suka marah-marah, tapi ketika mengenal Islam, dia hilanglah kemarahan. Ada orang yang pengecut, ketika masuk Islam, dia jadi orang yang pemberani. Ini. Dan banyak seperti itu para sahabat itu, ketika mereka berperang, seolah-olah mereka punya nyawa cadangan, begitu kan? Enggak takut sama sekali. Ketika disuruh berperang, iya berperang. Enggak, kemudian nanti aku belakang aja ya. Enggak begitu. Langsung. Ini menunjukkan apa? Yang membuat seperti ini, apa yang membuat seperti ini? Apa yang membuat seorang yang demikian awalnya jahiliyah, awalnya buruk perangannya, kemudian jadi baik? Apa yang membuat seperti itu? Keimanan. Karena imannya inilah yang membuat mereka ini menjadi orang-orang yang luar biasa begitu. Nah, makanya kita perlu untuk menjaga keimanan kita. Bagaimana? Mempelajari Al-Quran, mempelajari agama ini, mempelajari kisah-kisah mereka yang luar biasa, mempelajari kisah-kisah para sahabat luar biasa. Inilah aplikasi yang nyata gitu ya. Aplikasi dari keimanan itu seperti itu. Ketika dia perintahkan berperang, ya siap. Ketika diperintahkan untuk sholat, ya siap. Ketika diperintahkan untuk tidak minum khamr, apa yang mereka lakukan? Padahal itu minuman kebanggaan mereka ketika itu. Itu minuman istimewa mereka ketika itu. Tapi ketika Allah Ta'ala sudah memerintahkan untuk meninggalkannya, apa yang terjadi? Langsung sudah simpanan berbulan-bulan, katanya semakin lama semakin bagus gitu ya, katanya. Itu sampai dibuang di pinggir-pinggir jalan. Ketika itu Madinah itu banjir dengan khamar begitu. Karena apa? Karena keimanannya. Ketika para sahabiah turun ayat tentang hijab, maka mereka langsung mengambil apa saja yang bisa digunakan untuk berhijab. Gak usah nunggu-nunggu nanti tak beli lagi, besok tak beli lagi. Enggak, langsung apa yang ada langsung digunakan. Apa yang bisa digunakan langsung dikerjakan. Itulah mereka. Kenapa bisa demikian? Karena keimanannya tadi. Keimanan yang menggerakkan seorang pemuda-pemuda yang berlomba-lomba untuk berperang. Bayangkan, bukan anak yang dewasa, umur belasan tahun mereka berlomba untuk berperang. Gara-gara apa? Gara-gara keimanannya. Inilah keimanan yang harus kita pupuk. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali insyaallah taala. Sudah masuk waktu Isya, kita tutup apa yang kita pelajari bersama. Mudah-mudahan memberikan manfaat, lancaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta